Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, Bu Rifka, kemarin saya nggak sempat matur langsung. Bu Rifka saya sudah matur langsung. Bu Retno, hari ini terima kasih. Karena saya jarang berinteraksi dengan guru baru sosial saya. Bu Vivi, Bu Ani, terima kasih nggak ada jam hari ini di sini, luar biasa. Terima kasih sekali. Terus squadnya tadi Bu Desi, tadi ada beberapa teman yang karena ada jam. Terima kasih Bu Desi, nanti ini terima kasih hadir. Bu Khoir, tadi saya sudah mulai share belajar ID anak gue yang TK3 sudah berhasil. Bu Minda, hari ini kita bertemu di beda ruangan. Terima kasih. Beda sana mungkin dengan kesibukannya. Bu Farika, terima kasih dari pagi nanti. Bu Nurul yang paling pagi tadi terlihat luar biasa. Pak Di, Pak Billy, terima kasih. Pak Muda sama Pak teman-teman guru otomotif yang baru. Ini kemarin saya mesti langsung Pak Andi, Pak Andi sama Pak Murasi sudah ada di sini. Senior saya yang paling sering di sini, Pak Riti, jelas ya. Pak Bogor, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Jantan apalagi, Pak Sianto kemarin sudah saya kemarin Pak tadi kita punya Pak Huda untuk terima kasih atas anak-anak multimedia yang membantu saya, Pak Slamet, pinjaman reportnya. Berhubung karena besok dia juga harus seperti saya melewati 10 modul, kali ini baru modul ke-1 berarti modul ke-5 Bapak Ibu. Tugas ini adalah modul keempat. Setiap modul berkisar sekitar 2,5 minggu. Percayalah Bapak Ibu, kalau jenengan kerso ikut pendidikan guru penggerak, kalau di level SMK itu luar biasa klientel. Jenengan bisa bayangkan yang teman-teman dari SD sama PAUD ini. Saya punya pengajar praktek itu dari PAUD, Bu. Guru PAUD bayangkan. Serius. Guru PAUD mengajar praktek saya. Jadi ketika lokatornya ketemu di Klaten, dia mengajari saya berinteraksi dengan saya seperti layaknya anak TK. Ayo silakan berbaris berhadapan, berkenalan. Kita menggunakan metode ini ya, seperti itu. Mau tidak ya mau, saya harus mau. Saya yang selama ini nggak bisa seperti itu ya harus mau itu. Ya seperti itu keasikan dan keceriaan yang terjadi. Ada lagi kalau dari guru penggerak biasanya dapat, ini saya sampaikan biar jenengan semangat, dapat uang pulsa sekitar 150.000, kalau loka karya sekitar 100.000. Tapi jangan bandingkan sama Pak Badul sama Pak Fajar ya. Jadi bukan level saya kalau dibandingkan dengan TGP yang begitu. Kemarin Pak Badul itu habis senang-senang sama pengajar praktek. Jadi jenengan belum pernah lihat Pak Badul itu goyang-goyang ini ya? Belum pernah. Terus baris sama ibu-ibu di belakangnya, antri amplop coklat mohon maaf Pak Bagio karena PP-nya itu teman-teman Pak Bagio itu banyak teman saya. Jadi saya punya komunitas yang lain di SMK ini yang menonton saya di guru penggerak ini. Bapak Ibu, saya tidak akan menggurui, saya tidak akan mengajari jenengan yang sudah berapa bulan, berapa tahun di sini. Saya yakin jenengan jauh lebih setia daripada saya. Proses pembelajaran juga setiap hari kita lakukan. Saya kemarin tidak sempat matur sama Pak Hamdani, Pak Thomas untuk Jabri karena memang saya pikir hari ini jadwalnya adalah Bapak Ibu guru yang ngajar kelas 10 importasi itu yang saya Jabri. Maksud saya supaya tidak mengganggu pelajaran. Dan tadi Pak Arif ngendikan dengan saya, Pak, saya paling sebenarnya ternyata 1 jam. Saya padahal targetnya Bapak Ibu besok kalau Bapak Ibu mengalami alur ini diperlukan video sekitar 60 menit untuk menyampaikan materi. Makanya saya begitu santai. Siapa tahu ngobrolnya ini bisa 45 menit ya. Bapak Ibu di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Saya kebetulan sudah nyetak seperti di modulnya ini. Jadi Bapak Ibu kalau butuh soft copy dengan saya, kalau sebelum masuk ke CGV minta soft copy saya kasih. Saya juga dapat dari di LMS Learning Management Systemnya, saya cetak. Saya cetaknya saya sudah manggil sama Pak Arif. Harusnya besok kalau Bapak Ibu lolos Pak Slamet ke fotokopian
Mbak, tolong dicetak buklet. Terus covernya itu nanti saya masih punya file ini, nanti bisa dicetak di alam. Satu lembar 5.000 untuk 2 buku. Jadi satu ini covernya biayanya cuma 2,5, 2.500. Staplesnya pakai jeglok biasa. Jadi jadi buku buklet. Dan itu bisa jadi buklet yang lain, saya pikir bisa jadi yang artinya murah bisa dilaksanakan Bapak Ibu untuk building untuk cetak-cetak modul-modul yang lain yang berkaitan sama kebutuhan jenengan sendiri. Dan kebetulan Pak di Prof saya ujian Pak, saya mau cetak 10 modul nggak sampai 1 menit ternyata, karena sekitar 60 kali nggak sampai, ada yang hanya 35, ada yang 60 halaman. Ini bisa jadi bacaan karena biasanya teman-teman yang di usia 35 ke atas, saya nggak mempermasalahkan umur, tapi ini biasanya yang di atas 35 ke atas lebih nyaman baca fisik daripada di laptop, biasanya kayak gitu. Apalagi kalau ada multitasking, dia harus meliput, ngurus anak, terus belajar gitu. Biasanya gitu. Itu yang sudah saya alami, apalagi ketika di rumah jangan dipanggil, Bu, ini tolong anakku dibenerin, itu terjadi. Jadi ketika lagi live, lagi pembelajaran, ini sekaligus sharing ketika besok dengan ikut di guru beneran. Masalahnya itu bukan hanya masalah ketika dengan belajar di manajemen sistem, tetapi ketika dengan memanajemen waktu, itu harus di rumah. Biasanya di luar jam pelajaran ini. Jadi selama ini saya di atas jam 2, jam 3 sampai paling malam kalau saya jam 7 Pak Bagio bisa sampai jam 9 kalau tidak salah. Kalau saya itu maksimal jam 7 malam itu sudah selesai. Jadi belum pernah kalau ruang kolaborasi itu di atas jam 7 deh. Jadi sangat awal. Jadi intinya kalau teman-teman PNS itu kan sampai jam 9 juga ada aja mereka di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin membawa jenengan menelaah kembali sekolah kita. Bapak Ibu pernah membayangkan nggak, mengamati saja ketika kita bersama-sama, jenengan masih ingat ketika masuk gerbang, datang ketemu sama siapa, terus jenengan perasaannya gimana ketika memasuki gerbang SMK Muhammadiyah Dwi Jatino, terus ketika jenengan melihat anak-anak yang belajar, terus ketika jenengan melihat lingkungan sekitar, gimana interaksi anak dengan anak dengan bapak ibu guru, bapak ibu guru dengan bapak ibu guru berinteraksinya, terus lingkungan belajarnya seperti apa? Kalau menurut jenengan itu sudah sesuai dengan prinsip sekolah kita, bahwa sekolah kita itu lingkungan insan akademik apa dulu? Terus lingkungan yang ingin mengantarkan anak pada kodrat mereka masing-masing. Masihkah ada anak yang tidak nyaman ketika datang ke sekolah? Masih adakah anak yang ketika datang di sekolah itu alas-alasan datang ke sekolah itu terlambat dan itu selalu terulang? Datang di kelas dan jenengan menemuinya dia yang terlambat itu saja. Terus pernahkah jenengan berterima kasih kepada anak-anak sekali saja? Mas, Mbak, terima kasih kalian sudah datang hari ini tepat waktu. Mas, Mbak, terima kasih kamu sudah datang ke kelas kita, kelas saya, mata pelajaran saya hari ini, sehingga saya bisa bertemu dengan kalian. Jadi kata-kata seperti itu pernah apa belum? Itu nanti jadi renungan refleksi dengan semuanya. Khususnya bagi saya juga, karena saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, saya jadi tahu buruknya mengajarnya saya. Itu alhamdulillah saya tahu buruknya mengajar saya. Jadi tinggal bagaimana memperbaikinya. Jadi itu yang saya bisa antarkan. Jadi saya agak panjang di sini. Jadi Bapak Ibu, interaksi guru murid yang terjadi di sini itu akan menentukan seberapa jauh mereka akan menyerap seluruh kegiatan belajar di sini. Saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya dalam hati saja, tidak perlu menyampaikan secara lisan. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa menutup mata ketika saya bertanya dan dijawab di dalam hati ini. Itu saja. Yang pertama, apa sebenarnya pentingnya menciptakan suasana yang positif di lingkungan kita?
Saya akan memberi jeda sekitar 10 detik ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Yang kedua, sebagai seorang guru atau seorang pendidik, atau mungkin sebagai pemimpin sekolah ini, bagaimana caranya Anda menciptakan suasana positif di ruang kelas, di kelas itu tidak hanya di ruangan saja. Terus yang selanjutnya, apakah ada hubungan antara ketika lingkungan belajar yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Maksudnya sudah tidak ada terjadi teacher center. Jadi kita sebagai segala sumber dari segala sumber ilmu yang ada di ruangan gitu. Jadi pembelajaran itu masih seperti itu apa enggak? Jadi dengan capek secara fisik pengajar, tapi materinya tidak tersampaikan dengan baik. Itu yang paling dulu adalah saya sudah capek ngomongnya banyak, ternyata anak tidak mengerti sama sekali. Itu yang paling dulu. Yang terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah penerapan disiplinnya sudah efektif atau belum? Apa belum? Apa yang menurut jenengan itu perlu diperbaiki? Itu cukup dijawab di dalam hati dengan semua, karena itu pertanyaan bagi kita semua dan jawabannya ada di dalam hati kita supaya nanti kita bisa mengembangkan kompetensi kita. Bapak Ibu sekalian, sambil memikirkan jawaban dan apa yang akan dengan lakukan ketika bertemu dengan anak-anak, melihat mata mereka, menatap kita, mengharap ilmu, mengharap peningkatan kompetensi mereka, dan mengharap jadi anak yang sukses dari SMK Muhammadiyah Dua Jatinangor ini. Saya ingin jenengan di sampingnya itu kan ada pasangan, Bapak Ibu ada pasangan. Saya bagi menjadi A sama B. A B itu cicilan aja, dekat aja. Berarti nanti berenang sama mereka, Buaning bisa Buaning sendiri, nggak apa-apa, bisa kita. Atau yang paling dengan Bu Farika juga bisa, atau Bu Desi dengan siapapun di samping gitu kan. Ya bapak-bapak juga seperti itu. Bapak Ibu, saya minta jenengan salah satunya. Berarti yang sebelah sana itu A, sebelah sini itu B. Jadi Pak Bagio sama Pak Zaman. Pak Bagio itu A, Pak Zaman itu B. Bu Desi sama Bu Mistini itu A, Bu Desi B. Saya ingin Bapak Ibu yang posisinya A itu mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan dari seperti ini, sekencang-kencangnya. Jadi tangan itu adalah memegang sebuah rahasia luar biasa, benda yang sangat berharga dari jenengan. Sangat berharga. Dan tugas A itu memegang erat. Tugas B, ibu atau bapak yang di sampingnya itu meminta dengan sepenuh tenaga dengan berbagai cara untuk membuka tangannya. Jenengan bisa mengintervensi dengan kata-kata apapun. Jenengan bisa mengancam dengan kata-kata, bisa memerintahkan dengan kata-kata, atau membuat dia membuka tangannya. Siap ya Bapak Ibu? Pak Zaman siap. Jenengan kan lama nggak marah sama Pak Bagio. Jadi itu berarti Pak Samad bisa sama Pak Samad, kita coba nanti Pak Sirianto bisa sama Pak Andi, Pak Rifdi sama Pak Amadi. Kita mulai. Saya beri waktu jenengan sekitar 1 menit ya. Kita hitung mundur dari sekarang. Jadi kita mulai ya. Kita mulai dari saya lihat stop Zoom. Kita mulai 9.33. Saya mulai dari sekarang untuk Bapak Ibu yang B, untuk merayu Bapak Ibu yang A untuk membuka tangannya dengan kata-kata apapun. Kita mulai dari sekarang. 1 menit. Apa yang bisa membuat buka itu? Kata-katanya apa?
Ini saya dibuka. Saya dibuka. Ini harus kata-kata menginspirasi. Sudah tahu Itu Sasa, langsung buka ya. Langsung buka. Ini Sasa. Oke, cukup. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu dengan sudah melakukan apa yang saya minta dengan sepenuh hati. Oke, saya akan. Kenapa saya minta dengan mengapal? Saya akan bertanya seperti ini. Tadi berhasil nggak berikan juga? Yang berhasil siapa yang berhasil? Yang berhasil membuka dengan ya akhirnya dia buka ini loh, buka dengan sadar gitu. Ada nggak? Ada? Bu Koin, satu Bu Ida karena masih baru ya. Dengan ancaman nggak Bu Ida? Saya kan tanya, ada nggak dari Bapak Ibu yang secara sukarela ketika dibilang buka Bu, tolong Bu, buka dengan mudah, ada nggak? Ada nggak sih gampang itu? Pak Zaman nggak mau, Pak Bagir suka angelnya senang angel. Apakah itu perasaan ya? Oh, udah dirayu. Dirayu, betul. Kawan kita bulan mas. Pisan kita dulu. Ya, nah ini masih berkah. Tapi Ibu tadi ketika menghafal terus disuruh membuka susahnya setengah mati. Sebenarnya yang punya posisi tadi Bu dia kan sempat buka karena diajak selamat Bu Khoir. Oke lah kalau itu sebuah keberhasilan Bu Khoir untuk membuka tangannya Bu Khoir. Tetapi yang punya kontrol untuk membuka tangan dan menutupnya itu tetap Bu Khoir apa Bu dia? Iya betul ya. Bu Ida ya, Bu Ida. Saya jalan jagongan gitu. Bu Ida itu tetap punya kontrol untuk membuka itu betul ya. Jadi kan kalau mau disuruh apapun itu yang punya kontrol kan jenengan sendiri mau membuka dan tidak. Ya. Jadi yang memegang kontrol itu. Sekarang saya ingin itu kita barengke bahwa itulah yang terjadi ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu. Itu yang terjadi ketika anak diminta kita untuk melakukan sesuatu, baik dengan ancaman, baik dengan persuasi, baik dengan janji, baik dengan pujian. Ini yang materi yang saya takutkan ini. Materi yang saya takutkan ini, materi yang dimana kita sering memaksa, kita sering mengintervensi anak, kita sering membuat anak dipersepsikan oleh kita itu patuh karena dia mengikuti. Mas, masuk, duduk di sana, kata-kata seperti jangan ribut, jangan seperti itu. Itu yang sering kita lontarkan ke anak. Sebenarnya anak mau nggak? Jika kalau dia nggak mau, sangat nggak mau. Jadi kita yang bisa mengkondisikan sebenarnya. Dan nanti ada materi ketika kita kesadaran anak itu lebih penting daripada perintah kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita bisa mengkondisikan anak duduk rapi segala macam dengan gaya belajar, gaya kita ngajar, kamu harus tertib, kalau nggak tertib nanti saya edikan itu dengan anak itu ancaman. Itulah yang terjadi di tempat kita. Saya sendiri seperti itu sebelum tahu. Jadi saya ingin Bapak Ibu ternyata kepatuhan anak terhadap kita itu sebenarnya hanya ilusi. Saya ingin sampaikan ini dalam modul 1.4 yang paling menggetarkan hati saya itu di bagian ini. Kok bisa? Jadi paling tidak kalau
kita simak itu ada beberapa ilusi yang sering kita hadapi. Ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Ya, jadi ini teori ini dikembangkan. Jadi teori itu kan dari beberapa kejadian, dari beberapa analisis yang dijadikan satu jadi ilmu sehingga jadi teori. Ini dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dinamakan Swiss teori. Jadi pilihan ya teori. Jadi ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu gitu. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita itu pada saat tidak dapat memaksa. Makanya seperti apalagi secara grade itu bisa sama, itu semakin tidak bisa dilakukan. Jadi walaupun tampaknya kita itu sedang mengontrol perilaku murid, sebenarnya terjadi itu karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol dirinya. Jadi dia itu memperbolehkan, ya udah saya dikontrol secara anak yang dirasakan seperti itu. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi murid, aku biar dikontrol dulu ini karena aku nanti kalau tidak menuruti perintah akan apa? Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak itu ketika menurut jenengan itu karena punya tujuan, bukan karena jadi karena ada pengaruh dari jenengan, bukan dari anak itu sendiri. Ilusi yang kedua, jadi ilusi bahwa semua penguatan positif yang sebelah sana ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya penguatan positif apa? Wah, jadi bagus, tenang saja, ini problem selisih bagus itu. Apakah pujian itu akan meningkatkan dia? Ternyata tidak, itu ilusi. Itu ilusi. Jadi dengan muji anak supaya hubungan ini pada waktu datang pagi nilainya bagus terus dia dipuji, itu pujian itu menghubung Bapak Ibu. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi bujukan dengan itu mengontrol dia. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu tadi dengan sudah mendengar dan disuruh dilepas, itu gak enak. Ya. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut juga akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dengan. Kita tidak bisa mengontrol lagi. Jadi tergantung anak tersebut mengizinkan atau tidak. Ya, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kan Bapak Ibu, ini yang memang paling sering kita lakukan. Jadi kalau kita tidak benci, mengkritik anak, nanti kita merasa punya hak terhadap anak tersebut untuk mengontrolnya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Jadi memang ada tipe guru, bukan hanya tipe tapi bisa saja suatu style ketika kita mempengaruhi anak. Anak dibuat salah dulu, baru dia diminta untuk mengikuti kita. Ada mungkin sekolahnya telat pas, harus rasa macam-macam manggung. Jadi, kalau kira tahu lebu mas, kamu jangan masuk dengan pelajaran saya, nilainya nggak bagus, ya dia menang. Jadi dia dibuat bersalah, dia dibuat seperti itu. Terus bapaknya datang terlambat tersebut. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal artinya dia tidak dapat menikmati hikmah dari peristiwa itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi mereka berefleksi diri menjadi negatif. Jadi kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sudah melakukan perilaku ini. Kita nggak sadar ya? Karena seringkali guru cukup menggunakan kata yang halus. Ya halusnya itu sebenarnya. Nah, mau tekoni ya, oke, mas, wis malah, ojo bermeneng. Ya sudah lebih jiape dengan saya yang ini. Jadi itu kontrol. Dan itu tidak boleh Bapak Ibu.
Dan itu ilusi ketika itu membuat anak itu menjadi lebih baik itu tidak sama sekali. Ini yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena dengan kan secara umur, secara kalau besar fisik itu nggak mungkin. Kita banyak dari anak-anak kita yang juga. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Jadi apa yang kita perintahkan dapat diterima anak dengan persepsi kita untuk kebaikan anak. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, memang tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi memang ilusi-ilusi itu terjadi di sekitar kita dan kalau saya mengalami sendiri. Dan itu akan meningkatkan hubungan permusuhan di masa depan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya jenengan masih ada ketika dimarahi waktu SD, SMP atau SMA atau perguruan tinggi oleh pengajar, itu masih ada yang teringat sampai hari ini. Itu susahnya otak manusia melupakan sesuatu yang negatif. Dan itu hanya bisa dilupakan ketika kita ikhlas dalam bahasa. Oke Bapak Ibu, ilusi-ilusi ini terjadi di lingkungan kita. Kita akan beralih ke konsep disiplinnya. Jadi ketika kita ingin anak ini disiplin, kita akan beralih ke sini. Tapi disiplin positif yang merupakan unsur utama adalah terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Yang semoga jadi cita-cita kita bersama. Ya, saya Nek Budesi itu pernah dapat diseminasi dari Pak Fajar. Saya takutnya ketika Nek Budesi mendefinisikan itu sudah pernah. Tapi saya ingin juga, Budesi, disiplin itu apa Budesi? Sesuatu yang sesuai dengan Aturan. Oke. Ada konteks sebenarnya dengan aturan. Bukannya disiplin itu apa? Ketepatan begini disiplin itu apa? Saya ingin bertanya sama Bu Farika. Disiplin yang menurut jenengan itu apa? sesuai dengan Ya, berarti konteksnya terkait dengan aturan. Bu Rika? Sama. Saya nggak akan tanya Pak sama Pak Jaman. Jadi karena Pak Jaman itu kemarin kan ngajar di SD, terus ngajar di sini gitu ya. Disiplin yang menurut jenengan itu apa? Tertib. Tertib. Sesuai dengan tempatnya. Oh, sesuai dengan tempatnya. Ya, artinya tempat itu berkorelasi dengan aturan yang ada di tempat itu. Pak Sing, nah, memaknai disiplin dengan apa Pak? Definisikan. Bocah ini kudu disiplin. Disiplin itu apa Pak? Disiplin itu berani untuk merubah untuk lebih baik. Berani untuk berubah lebih baik. Prosesnya. Pak Darsono? Disiplin itu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Berkaitan sama tugas dan kewajiban. Nah ini yang paling istimewa. Pak Ridi. Saya sering jagongan dia kalau pas ngajar. Aku naik ngajar di shopping setat. Pak Ridi ada jagongan di sini apa? Taat, patuh, tanggung jawab terhadap nilai-nilai. Nilai. Jadi berkaitan sama aturan. Oke, terima kasih luar biasa. Bapak Ibu, memang kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita ya banyak orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan, keteraturan dan peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi itu beda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang apa ya yang terakhir. Kalau bisa tidak dilakukan, justru tidak dilakukan. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh, teratur, mendapatkan kepatuhan. Kita ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan anak. Ya, sekarang saya ke makna disiplin apa? Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana ada kemerdekaan, di situlah ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan. Kata kunci pertama kemerdekaan.
Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin dari diri pribadi sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah menguasai yang lain, artinya orang lain. Jadi orang lain, kalau anak ya guru, kalau guru ya berarti atasannya. Wajiblah menguasai mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka yang benar. Itu makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana ada kemerdekaan? Sekarang kemerdekaan itu apa? Nah, ini ada Pak Guru nih, nggak ada Pak Guru. Saya ingin menerjemahkan ini. Merdeka itu akan masih kayak itu jagonya. Nomor pasing pangreh. Ini ngugo kuat kuasa mandiri pianggo. Ada yang tahu artinya? Ini bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa ini. Pak Kandani ya? Pak Kandani artinya apa Pak? Mardika itu jagonya. Jago itu kan arti gitu ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi lepasin pakai, direh itu kan dikuasai oleh orang lain, pakai. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri untuk melakukan kebaikan untuk peningkatannya sendiri. Nah, sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin dari diri sendiri mereka, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jangan salah sampaikan habis ini kebajikan universal bukan motivasi karena pengaruh orang lain. Jadi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Jadi ada beberapa hal ini bisa beberapa institusi Bapak Ibu. Kalau profil pelajar Pancasila itu dari muncul dari Kementerian Pendidikan dan DIPI ya. Jadi, nah kalau di hafalnya apa Pak Bagio? Meringkasnya pakai apa kalau pelajar Pancasila? Mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong sama kreatif. Itu biasanya nyingkatnya apa? Saya lupa ya nyingkatnya. Jadi kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu di semua lini struktur kurikulum jenengan nanti berkaitan sama ini. Yang kedua ada dari IDO Premieris Program. Jadi apa yang jadi nilai-nilai kebajikan universal mereka? Yang pertama rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi ini lembaga-lembaga pendidikan Bapak Ibu. Ini ada dari Indonesia Heritage Foundation 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Saya tadi jadi ada ketika saya baca sifat-sifat Nabi itu, sifat yang diberi oleh Rasul itu ada yang wajib itu, ternyata ada yang terlewat ya di sini. Mungkin nanti yang dulu PAI bisa memberikan masukan kepada saya gitu. Terus petunjuk seumur hidup. Ini maksudnya bukan petunjuk seumur hidup, tapi ini ada institusi yang bernama petunjuk seumur hidup. Keterampilan dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Dan yang terakhir itu dari Titus Pajak 4 tabel banyak ya. Ada 4 kolom dari peduli, rajin, integritas dan rasa hormat. Itu di bawahnya nanti terdefinisikan masing-masing. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu bisa membaca nilai-nilai kebajikan dari ke-6 institusi atau organisasi yang tadi saya sampaikan. Jadi pilih salah satu yang menurut jenengan paling bagus. Ya, jadi pilih saja yang paling bagus menurut jenengan. Sekarang terus bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang Anda miliki di sekolah kita. Nilai kebaikan yang di sekolah kita itu apa? Itu kita bandingkan. Ada perbedaan apa enggak? Kemudian bagaimana nilai-nilai kebajikan yang ada tadi
di kuliah tersebut disampaikan dan menjadi fondasi dan keyakinan ketika kita masuk kelas. Jadi keyakinan itu nanti disepakati sebagai keyakinan kelas nanti. Jadi ketika kita masuk, anak suruh milih ini, Mas, nilai itu bukan aturan ya, nilai. Jadi saya namanya ini, ya. Nanti sekaligus di keyakinan kelas ini. Jadi ini dijadikan keyakinan kelas yang disepakati. Maksudnya, jadi kan kalau ada yang sebagai wali itu biasanya buat aturan kelas, betul ya? Ada aturan kelas, ada konsensi, ada konsensus, ada kesepakatan yang disepakati kita dengan anak-anak kita. Kelas 11 DKP 1 kita punya peraturan kelas 1 masuk harus tertib, tidak boleh membuang sampah di dalam laci, tidak boleh membuang, tidak boleh apalagi, tidak boleh. Dari kata tidak boleh, ini tidak boleh itu, dan ada banyak tidak bolehnya. Betul ya Bapak Ibu yang kita laksanakan di kelas itu begitu, banyaknya sebenarnya. Tapi maaf saya tidak melaksanakan. Nah, dari kata-kata itu Bapak Ibu sebenarnya bisa memilih sesuatu yang positif di kepala mereka. Jangan berlari di dalam kelas. Itu dengan bisa dengan kata-kata di dalam kelas, cukup berjalan santai saja. Dari kata-kata negatif itu jangan, tidak boleh ini, dilarang. Itu sebisa mungkin dari kalimat negatif, istilahnya dalam tata bahasa Indonesia juga itu bersifat negatif. Kita masuk ke slide berikutnya tentang materi intinya di sini. Saya jadi bukan usah sama dengan. Saya baru 37 menit ini. Targetnya 45 menit, yang 15 menit nanti saya isi dengan video yang lain. Jadi semoga tetap. Bapak Ibu, sebenarnya yang akan disampaikan setelah tadi itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang sering kita lakukan. Yang sering kita lakukan ya, kita sering menghukum, kita sering ya hukuman, konsekuensi sama restitusi nanti ada perbedaan. Terus ada keyakinan kelas tidak akan saya sampaikan ini. Saya sudah tadi sampaikan bahwasanya dari nilai-nilai itu kita sepakati sebagai sebuah kesepakatan yang dinamakan keyakinan kelas. Umpamanya keyakinan kelas, saya perhatikan di 11 TKS 1 keyakinan cuma 2. 1 disiplin, 2 jujur, hanya itu saja. Saya pernah membaca hadis dari Rasul ketika ada seorang jenayah yang datang, ya Rasul, saya sudah maksiat segininya. Apakah saya bisa diterima ketika saya masuk Islam? Rasul menjawabnya dengan mudah, ya boleh, mudah. Dan syaratnya apa? Jujur, selesai itu. Jujur. Setelah berulang kali dia memikirkan itu, kembali lagi, dan ternyata dari situ dia sadar bahwasanya tidak ada tindakan kita, tidak ada apapun apa yang bisa kita lakukan ketika kata jujur kita tanamkan di diri kita itu menjadi pekerjaan kita itu jelek. Minimal kita patuh pada sesuatu nilai yang kita yakini. Saya tidak jujur, berarti saya sudah melanggar nilai-nilai kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang jenengan tanamkan. Jadi ketika jenengan menghadapi anak, kok kamu terlambat, apa yang nilai keyakinan kelas kita kamu langgar itu apa? Nanti di restitusi kita. Jadi tidak tanya, kamu itu sudah terlambat, usap 50 kali. Padahal aturannya berapa? Terlambat itu cukup lapor BP, betul ya? Lapor BP, nanti sanksinya poin itu di BP. Tidak dikitan, ya, usah 50 kali atau naik terus jalan jongkok dari sana sampai sini. Itu pernah saya lakukan. Bukan ini saya yang pernah melakukan. Jadi kita masuk di motivasi. Moga-moga Bapak Ibu guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah hari ini. Jadi mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan atau kekewuh gitu. Jadi umpamanya saya datang pagi karena saya takut Pak Kepala datang lebih pagi dari saya. Jadi kalau menurut dialektosen nanti apakah pendidikan yang sering dipakai di literasi guru penggerak.
itu menyatakan 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini tingkat paling rendah Bapak Ibu. Jadi melakukan sesuatu siswa atau kita sendiri ketika melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan mempengaruhi pada diri mereka, baik itu secara fisik, ya, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini tetap bersifat dari eksternal. Yang kedua, ya, waktu istirahat pertama telah berakhir. Kepada semua siswa harap memasuki kelasnya masing-masing untuk melaksanakan jam pembelajaran kelima. Ya, jam musik. Jam berapa ya? Jam 10 ya? Masuk, oh ya jam 10. Bapak Ibu yang punya jam nggak apa-apa, boleh ya kan. Yang di sini saya ucapkan terima kasih investasinya, sekali lagi investasi dengan nanti. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini grade yang kedua, yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ketika anak punya motivasi, saya akan mengerjakan tugas supaya nilai saya saya akan duduk tidak rame di kelas supaya saya mendapat nilai perilaku yang baik dari guru saya. Itu karena motivasinya jadi nutrisi dari dunia. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan ujian untuk yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi motivasi ini tetap bersifat eksternal. Motivasi yang ketiga atau bentuk motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ketika kita mengkondisikan anak berpikir ketika dikontrol, ya udah, saya ingin jadi orang yang seperti diinginkan pengontrol, saya ingin menjadi orang yang diinginkan oleh bapak ibu. Jadi dengan motivasi ini, jadi anak yang dengan motivasi ini punya pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh bapak ibu. Jadi mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang seperti jabatan orang lain. Nah, cukup di motivasi perilaku. Jadi motivasi itu sebagai dasar ketika kita mengetahui anak itu pada motivasi asal apa diri mereka. Ya. Kita masuk di hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya BB-nya cuma 1. Jadi Bapak Ibu pernah menghukum kali pernah menghukum di kelas, menghukum anak pernah? Oh, peringatan. Kalau baru 1 tahun ya. Bu Wizi ini pernah menghukum anak? Pernah. Contohnya apa? Dengan soal. Oh, dengan soal sampai selesai. Kalau tidak selesai? Tidak selesai ya harus diselesaikan. Diselesaikan. Dikasih waktu, dikasih kepanjangan waktu. Oh, sepanjang waktu. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi.
saya jadi kan jauh di dalam hati saja. Ketika anak melanggar, ketika anak membuat sesuatu tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan di dalam kelas, jadi kan pernah nggak memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak ada aturannya? Umpamanya ada anak namanya A, ketika dia ikut pelajaran kita, ternyata dia tidur mengelungkupkan kepala di atas meja. Kita sudah peringatkan, dia tetap. Terus kita suruh maju ke depan, suruh menghadap tembok. Nah, saya tanya, itu hukuman atau konsekuensi? Apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Ya, hukuman itu definisinya intinya tidak. Jadi ada beberapa syarat. Terus saya yang terakhir. Di hukuman itu saya bacakan ya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, dan kalau restitusi pilihan. Nanti anak disuruh milih. Menurutmu biar mas, kalau kamu seperti ini, itu pilihan. Jadi dia yang suruh. Kalau hukuman itu membuat anak tidak nyaman. Jadi membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Jadi kan bisa bayangkan ketika anak disuruh maju ke depan, disuruh melakukan sesuatu hal itu yang ada aturannya, dan dia malu, itu akan terbawa meskipun dia keluar dari kelas. Jadi dia sudah selesai dengan pelajaran jenengan, tapi malunya itu tidak selesai di hari itu. Jadi dia kecewanya tidak selesai di hari itu. Itu yang satu utama. Itu efektif di jangka pendek. Kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau di hukuman itu sangat panjang. Tetapi di restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, kita sering melakukan hukuman tetapi tidak memberikan pilihan untuk dia melaksanakan konsekuensi. Bapak Ibu sudah tidak diperkenankan sebenarnya untuk melakukan hukuman. Karena itu secara psikologis sudah merusak anak. Jadi yang diperbolehkan malah sebenarnya tingkat yang paling rendah untuk diperbolehkan itu dikonsekuensi loh. Jadi ketika ada kesepakatan, ada sekolah, umpamanya ketika datang anak cukup lapor ke BP karena terlambat, itu sudah lakukan itu. Yang penting dia tahu bahwa konsekuensi anak itu nanti kalau terlambat 3 kali akan dipanggil orang tuanya, itu tahu gitu. Jadi dipanggilnya orang tua ke sini karena anak terlambat beberapa kali, itu anak tahu. Itu yang paling penting. Jadi tidak serta-merta kamu terlambat usah guru 50 kali, itu tidak ada aturannya. Meskipun saya sering bertentangan ketika dengan mengajar praktik, saya bertentangan. Bapak, saya kan butuh anak itu bisa pusat minimal 36 kali, set up 36 kali, pull up 6 kali, lari 800 meter maksimal 10 menit, itu saya perlukan. Anak-anak yang seperti itu. Karena standar industri itu ada yang mensyaratkan seperti itu. Jadi ketika anak disuruh melakukan fisik seperti itu diprogram, tidak boleh serta-merta kita langsung mengeksekusi itu dengan perintah kita. Nempaknya kita punya target anak itu bisa pusat sampai 36 kali dalam 1 menit, hitungannya 1 menit. Itu jangan tidak diperbolehkan pusat 50 kali tanpa alasan yang jelas. Jadi hanya karena terlambat datang ke ruang kelas, jadi kan tidak diperkenankan lebih tinggi. Ternyata itu secara panjang sangat gambaran. Baik Bapak Ibu, saya jadi dosanya besar. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan berkaitan dengan mengapa anak melakukan tindakan yang menurut kita itu tidak tepat. Jadi paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi mereka berperilaku.
Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu juga kita sedang memenuhi salah satu keinginan kita atau kebutuhan kita. Baik bertahan hidup, kasih sayang, jadi kita mencari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan terhadap sesuatu, kebebasan ataupun kesenangan. Sekarang kita masuk ke yang bertahan hidup. Bertahan hidup itu dasar. Nah, Bapak Ibu pernah ngajar dan anaknya pergi ke kantin tanpa izin ya, pergi kantin. Terus dia datang jenengan tanya, kamu dari mana? Kantin Pak, lapar. Apa kebutuhan dasarnya dia itu lapar untuk mulai begini. Terus berarti dia berperilaku itu karena ada penyebabnya gitu. Apakah kalau sekarang sudah tahu bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar seperti ini, kira-kira jenengan akan menghukum dengan apa? Memberikan konsekuensi apa? Paling hanya bisa sebenarnya menyadarkan bahwa tertib masuk dan keluar itu ada waktunya. Jadi dilakukan di depan, tidak di dalam proses. Jadi kita memberikan keyakinan kelas tadi yang ada keyakinan nilai-nilai positif itu, kebajikan individual itu disampaikan di awal pembelajaran, disepakati, disampaikan dan dijadikan keyakinan kelas. Gak usah banyak-banyak bahwa itu satu atau dua saja, jujur, disiplin. Jadi ketika saya masuk di TKR 1 itu usulan anak-anak itu mintanya dihukum minimal push up jika mereka satu melakukan terlambat, bolos mereka harus. Jadi mereka yang usul seperti itu. Tapi kalau usulan itu, item-item itu, umpamanya jika terlambat 10 menit akan disuruh pusat 20 kali. Sekarang pertanyaannya, jika dia terlambat 9 menit, dia pusat berapa kali? Kan berapapun dengan disuruh itu tidak tepat. Jadi itulah aturan itu selama dibuat manusia ya. Tapi secara saintifik kita perlu mempelajari. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu survival. Terima kasih. Bapak Ibu yang punya jam 5, mohon masuk kelas jawaban. Saya terima kasih sekali. Kalau dengan dasar pakai dengan saya apalagi pakai umur maaf jangan bisa masuk di dalam kelas. Jadi saya lanjutkan kebutuhan bertahan hidup. Jadi survival istilahnya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ini untuk sehat, rumah, makanan, ya. Terus kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi kalau mereka sudah menyadarinya. Komponen psikologis pada kebutuhan meliputi kebutuhan akan perasaan. Dalam kasus tadi yang saya sampaikan, anak makan ketika pada waktu pelajaran, ya seperti itu. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima. Bapak Ibu pernah nggak ketika ada kasus anak itu murung tidak komunikatif jenengan pernah menanyakan kalau ya satu lembar yang menjelaskan tentang mendistribusikan anak. Jadi selain data anaknya, data itu dia tinggal sama orang tuanya apa tidak, dia orang tuanya masih hidup apa tidak. Ternyata itu paling sering ya. Jadi orang tua yang bercerai itu nanti berimbas pada anak, perilaku sampai ke ruang kelas. Data itu nanti terus bahkan ekonomi juga. Jadi ada profil foto anak. Nah sebenarnya itu bisa diminta sama Mbak Reni dari Jamborgi. Terus kita buat lembar, satu lembar itu isinya informasi per anak. Jadi kalau kita buka per lembar itu ada fotonya sambil amati itu sebisa mungkin dibawa dalam kelas supaya kita ketika eksekusi sesuatu hal itu tidak keliru. Jadi makanya gini, ada anak yatim. Terus kita tanya, wes mana mulai kondokan bapakmu, rasanya gimana? Itu simpel, tetapi ketika itu diucapkan oleh kita, meskipun itu tidak positif, itu sudah menyakitkan dia. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak berperilaku berbasis data tadi. Datanya anak itu yatim, dia yatim. Kita tahu profilnya anak. Jadi semoga Bapak Ibu bisa membuat profil kelas yang nanti ditinggal di meja guru, yang gurunya itu ketika masuk bisa tahu. Jadi sebelum dia eksekusi di kelas itu ngomong dan melakukan mungkin tidak, kita itu sering gebas sama anak-anak didik kita. Tapi itu mereka itu adalah ladang ibadah dengan.
mereka yang akan membuat dengan itu ringan atau berat di neraka pada suatu saat dengan supaya bisa menuju cita-cita kita bersama untuk berjana itu. Semoga mereka itu salah satu unsur yang meringankan kita. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ketika mereka tidak memuaskan kita, itu jangan khawatir. Itu justru jadi amal kita gitu ya. Kita orang yang beriman, jadi take home pay-nya itu tidak hanya dari sekolah, tapi take home pay-nya dari ibadah yang kita lakukan terhadap anak kita. Kasih sayang jelas ya Bapak Ibu, saya bicarakan terus. Nah ini penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas sebuah kemampuan. Jadi penguasaan itu bukan hanya dia menguasai teritori wilayah atau privasi dia, tetapi dia diakui dia memiliki kemampuan apa gitu, itu sebuah bentuk dia sudah menguasai itu. Yang keempat, kebebasan. Jadi kebutuhan itu bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dia punya area sendiri, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidupnya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, jadi mereka perlu banyak bergerak, mencoba sesuatu, jadi lebih dinamis anaknya. Tidak terlalu terpengaruh dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah kesenangan, just fun gitu, dalam bahasa gaulnya, ya suka senang. Maksudnya kasus gini. Ada anak ketika ada guru baru, dia iseng sering keluar izin masuk masuk kelas. Dia nggak ada masuk lain, cuma sebagai aku senang pada ini guyu teman-teman saya kelas guyu karena saya tahu saya sedang menjadi guru baru. Itu just for fun, dan itu sebuah kebutuhan anak, jadi sebuah kebutuhan anak. Jadi itu adalah kebutuhan. Jadi jangan marah Bapak Ibu. Jadi jangan marah terhadap peserta didik yang seperti itu. Sudah kita ke kesenangan, kita masuk ke kembali. Sudah kita masuk ke sini saja. Setelah itu sedikit restitusi selesai. Saya sudah mencatat 57 menit, tinggal 3 menit. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dan sebagai pribadi itu punya 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Nanti Bapak Ibu posisinya di mana? Jadi ini definisi ini berdasarkan Daniel Gossen. Daniel Gossen itu ya praktisi pendidikan yang banyak literaturnya dipakai nanti di guru berat. Yang pertama, penghukum. Jadi semoga setelah ini posisi penghukum itu tidak ada lagi di sekolah kita, dari setiap diri kita. Jadi seorang yang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman itu tidak hanya fisik, Bapak. Orang yang menjalankan posisi ini, jadi sebagai penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam hati. Jadi guru menerapkan posisi penghukum, biasanya kata-kata yang dilontarkan gitu, patuhi aturan saya, atau awas ya baik, ini era apa tuh aku bagi keliru terus, kamu selalu salah. Terus ada lagi, wah mesti kowe meneh. Kata-kata itu sering kita pakai. Bapak Ibu mungkin juga pernah pada posisi kontrol ini. Saya insya Allah pernah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya ini, contohnya ini. Wah Ibu ini kalau ini ya kecewa banget sama kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Terus perspektif itu berapa kali juga? Berapa kali saya harus ngomongin sama kamu? Itu kadang-kadang posisi membuat merasa bersalah. Ada lagi, besok tuh. Nek wong tua mengerti, coba kalau orang tua tahu itu gimana, coba nek kamu lakukannya kayak gini. Jadi murid itu jadi membuat penilaian diri mereka jadi buruk tentang diri mereka. Itu posisi
pembuatan sosial. Nah, posisi yang selanjutnya adalah posisi teman. Nah, ini yang sering dipakai bapak, ibu, guru yang dekat dengan siswa, karena posisinya dianggap kita sebagai teman. Jadi posisi teman itu kalimatnya ya kalimat teman. Ketika bersuara atau bertemu gimana? Pecah, rewangi Pak Guru. Kue ramanut Pak Guru itu masalah Pak Kepala. Itu posisi. Nah, jadi dia menganggap jenengan itu menganggap murid itu sebagai teman, sehingga dia bisa bekerja sama dengan kita. Contohnya bolos terus kayak gini nih, aku nanti ketemu Bu Desi loh, jadi masalah saja. Jadi posisinya kata-kata yang disampaikan. Terus ada lagi yang menggunakan tadi persuasi ini. Rak mikir tak lapor kita saja. Bolos UI kan masa lapor ke RBP, iya coba. Kemarin nggak tak laporkan. Jadi dia diajak kerjasama dengan kita. Boleh surat tak lapor ke BP, saya bolos ini gitu kan. Itu posisi sebagai teman. Hal negatifnya apa? Hal negatifnya ini suatu saat guru tersebut tidak membantu. Jadi kalau guru tersebut tidak membantu, maka siswa juga berpikir apa? Guru sudah tidak membantu saya sebagai teman, maka saya sudah tidak punya konsekuensi lagi untuk patuh terhadap guru. Yang keempat, sebagai pemantau, ya materi itu berarti mengawasi. Jadi umpamanya ketika jenengan datang, anak datang terlambat, paling gampang kan terlambat. Jenengan tanya gini, Cak, peraturannya apa? Lagi apa? Nanti kok boleh sih peraturannya apa? Jadi dia ya itu memantau. Terus jadi apa terus aku ini? Jadi umpamanya sebelum jenengan udah tahu data apa itu boleh. Jangan tanya. Jadi yang ini kalau dia auto saja, iso yang terus, coba sanksinya apa saja ini, konsekuensinya apa dari itu? Itu tipe-tipe dari guru bantu. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan titik ideal. Kalau sebagai manajer, kalau di awal kita sudah menyampaikan keyakinan kelas, kita akan menyampaikan coba keyakinan kelas apa yang kamu langgar, menurutmu bagaimana banyaknya, konsekuensinya apa. Terus apa kamu meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu salah? Itu posisi Bapak Ibu itu diharap, ya diharap itu posisi minimal itu sebagai teman, jangan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi di sini positifnya itu dari mulai teman ke atas, dan kalau bisa dari teman lebih cenderung ke pemantau dan manajer. Tetapi suatu saat jenengan diperlukan kedekatan dengan anak. Jadi memang tidak bisa jenengan selalu fokus saya kan selalu jadi posisi manajer terhadap anak. Itu memang secara ideal memang pilihnya ke situ, tapi kita kan berhadapan dengan peserta didik yang bervariasi. Saya sudah sampaikan ke 5 posisi kontrol, saya ingin lanjutkan ke materi terakhir yaitu jelas. 3 restriksi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini materi yang paling saya senangi, karena ada materi yang ilmiah yang bisa kita lakukan untuk mengkondisikan anak itu menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saya dulu berpikir bahwasanya ketika saya menghukum, anak itu akan mengikuti apa yang saya perintahkan sehingga menjadi anak yang sesuai dengan pola yang saya pikirkan. Umpamanya karena biasanya klasikalnya adalah dengan atau saya sendiri itu mengharap anak seperti saya. Saya berangkat dari rumah ke SMK itu jaraknya 24 kilo selama 3 tahun.
dari Perbun sampai Purworejo itu di Purworejo itu jaraknya 24 kilo, naik bus tidak pernah naik motor karena nggak punya motor, itu tidak pernah terlambat selama 3 tahun. Saya bayangkan karena memang saya takut satpam saya itu namanya Pak Sodiko, semoga dalam keadaan yang baik. Ketika saya datang, ketika ada anak yang terlambat, bayangkan pakai sepeda, ada anak, satu kasus anak itu dari Purworejo ke Purworejo, jaraknya 15 kilo Bapak, ini 15 kilo naik sepeda waktu itu terlambat di gerbang itu, dia itu suruh panggul sepeda, suruh jalan jongkok, membawa sepeda, bayangkan. Dan sampai ke tempat parkiran, Bapak Ibu biasakan di satu Purworejo itu jarak parkiran sampai gerbang itu seperti posisi ujung pojok kita itu sampai ke kampus yang barat. Dan aspalnya aspal bukan hot mix yang sekalian itu loh. Jadi gosok kecil-kecil itu terus digembir aspal. Jadi ketika ada dia jatuh lututnya pasti kayaknya sudah. Itu saya ingat. Itu saya ingat dan ya mungkin suatu saat itu akan jadi pembelajaran yang luar biasa. Jadi karena saya takut aja, dan itu paling jelek. Disiplin karena takut itu jelek. Jadi bagaimana langkah ketika kita ingin suatu anak yang melanggar aturan atau suatu yang melakukan kesalahan dilakukan untuk perbaikinya dengan cara menganut segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu dulu. Tadi restitusi sedikit saya sampaikan ya. Jadi dalam ketiga langkah itu menstabilkan, validasi, dan menaikkan keyakinan. Kita akan detailkan di sini. Ya. Bapak Ibu dari mulai menstabilkan, ya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir itu menaikkan keyakinan. Saya garis bawahi, tidak ada yang baku, harus dilakukan dari satu mulai menstabilkan identitas. Jadi kan bisa melakukan. Jadi menstabilkan identitas bagaimana kita bahas yang runtut aja. Nanti jenengan bisa terapkan dari manapun itu boleh. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan, ya, karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi teori motivasi tadi yang saya sampaikan bahwasanya orang bertindak, orang melakukan sesuatu itu ada alasannya, karena memenuhi kebutuhan laparnya atau pemenuhan just for fun-nya atau segala macam itu tidak. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tidak bisa karena ada benturan. Jadi kalau kita mengkritik dia, seperti saya sampaikan di depan tadi, mengkritik itu justru malah berakibat negatif terhadap keberlangsungan ujian. Maka kita harus meyakinkan anak dengan cara ya mengatakan kalimat-kalimat yang bisa membangun dia untuk identitasnya jadi stabil, tidak regan. Contohnya apa? Jadi ketika kita menghadapi anak, ketemu anak langgar duduk di sini, kita sebisa mungkin tidak ada apa juga boleh, kita bisa berjajar, kita tanyakan, Mas, kabeh menungso ya pernah salah. Kabeh menungso pernah salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dulu waktu SMK saya juga pernah terlambat, meskipun saya akan bohong kalau itu, karena saya belum pernah terlambat di SMK gitu. Terus ada kata-kata, ini untuk menstabilkan apa sih? Mas, manusia itu manusia yang sempurna. Kesalahan itu bagian dari kata manusia, dari kata Anas. Terus, wah saya juga pernah salah ya Mbak. Saya pernah salah kayak gitu Mas. Itu kata-kata yang bisa kita sebut. Terus ada lagi, Mbak Mas, ini masalah, tapi kita bisa selesaikan ini. Saya yakin kita bisa selesaikan ini dan kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi persuasinya seperti itu. Jadi kita menstabilkan emosinya dia, bahwa dia itu tidak gagal. Itu menjadi dasar ketika dia berpikir aku lagi salah kayak. Jadi sebenarnya aku pribadi yang bisa terselamatkan masa depannya. Ada kalimat lain lagi. Saya
ketemu kamu ya Mas Yoba, saya tidak mencari, saya tidak akan ngorek-ngorek kesalahan. Dia ada kasus anak memecahkan kaca jendela, dia datang ketika jenengan pertama kali bimbingnya, dia jenengan tidak mengatakan langsung, oh ini jangan, polanya ini enggak gitu. Jenengan bisa memilih kata-kata untuk menstabilkan emosinya, dia menstabilkan, dia masuk ke dalam kategori anak yang sukses. Dia mengatakan memang kesalahan itu bagian dari nama manusia. Jadi siapapun bisa melakukan kesalahan. Terus saya tidak akan mengungkit kesalahanmu. Terus apa lagi? Ya sekitar itu. Setelah itu, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas itu, Bapak Ibu, ini survei ya. Ini survei. Jadi ini survei secara ilmiah. Jadi kalau Bapak mengatakan anak itu dimasukkan ke dalam kalimat yang tidak kategorikan anak sebagai anak gagal, anak itu akan sulit menolak keinginan jenengan. Akan sulit menolak keinginan jenengan. Ya, dia sudah dilakukan. Ya, salah itu biasa. Semua sudah pernah lakukan kesalahannya. Itu saat itu hanya persentasenya sekitar 2% saja. Bayangkan. Tetap ada, tetap persentasenya cuma 2%. Kalau mereka sudah merasa seperti itu, mereka secara rasional juga istilahnya dalam bahasa Jawa itu paham. Yang kedua, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan tadi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dari kebutuhan dasar mereka, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh gini, tadi ada kasus anak yang ketika keluar itu ke kantin karena makan karena lapar. Karena kita tahu kebutuhan dasar manusia itu memenuhi kebutuhan dasar itu makan gitu ya, secara biologis. Jadi kan itu untuk membuat anak itu tidak melakukan hal seperti itu lagi, jadi kan bisa ada solusinya. Solusinya bukan dengan hukumnya, tidak, tapi dengan memberitahu proses yang baik dari anak itu. Pas pembelajaran itu antara jam segini sampai segini, berarti ada jam istirahatnya satu. Kalau pagi tidak sarapan, ada solusinya seperti itu. Bukan dulu. Jadi karena memang dari teori kontrol yang disampaikan tadi, semua tindakan itu kan ada rasanya. Jadi kalimat yang bisa kita pilih untuk ini, untuk validasi ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Maksudnya tidak hanya makan, bolos sekalian itu. Ini kamu nggak melakukannya. Posisinya dia anak tidak disalahkan, posisi anak itu dimasukkan dalam kategori yang sukses. Terus waktu ini mesti ada alasan. Kamu punya alasan, kamu makan ketika waktu jam pelajaran. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sikap artinya sikap yang lebih baik. Yang terakhir, setelah divalidasi, menanyakan keyakinan. Dan sekarang ini, yang terakhir ketika anak sudah kita masukkan dalam kategori yang sukses, tidak gagal, tidak kita salahkan, terus kita masukkan dalam validasi tindakannya sudah. Jadi validasi tindakan kami ini selain data tadi, saya itu kemarin dilapori ke Mas, saya kemarin dapat data dari Ugesi, kamu itu bolosnya sudah 5 kali. Itu salah satu awal ketika validasi tindakan itu. Makanya dia memang kasusnya ketika menghadapi dengan itu karena masalah kasus bolos ini. Saya dapat informasi dari Ugesi, kamu sudah bolos 5 kali. Jadi validasi. Ketika dia sudah mengatakan apalagi biasanya kalau dari SMP kapas itu memang ada suatu hal yang perlu dipertahankan dari mereka. Enggak, dari mana? Jadi suatu saat ketika dengan menjalankan sedikit restitusi ini jangan lupa data. Jangan lupa data.
kita lakukan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tadi sudah disampaikan bahwasanya umpamanya saya di 11 satu disiplin dan sangat jujur. Nah, anak itu terus ditanyakan, kita kan punya keyakinan kelas, kira-kira apa yang dilanggar dari kamu itu apa? Jadi mereka yang menyatakan sambil mengingat keyakinan kelas yang sudah disampaikan. Contohnya, dia kasusnya umpamanya datang terlambat beberapa kali dengan panggil sebagai wali atau sebagai guru. Boleh Bapak Ibu sebagai guru itu boleh melakukan proses segitiga restitusi ini terhadap anak. Ini bukan perwalian kita, karena pada dasarnya anak itu anak kita semua. Kita tanyakan keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Dia kalau tidak, dengan tuntut. Kita kan punya dua keyakinan, satu disiplin sama jujur. Oh iya Pak, saya nggak jujur. Oh iya Pak, saya nggak jujur kasus ini. Jadi biarkan dia yang menyampaikan karena dia mengingat kembali nilai-nilai yang sudah disepakati. Kalau sudah, baru jenengan eksekusi terakhir adalah baguslah kalau kamu sudah tahu bahwa keyakinan itu kamu langgar dan kamu tahu bahwa keyakinan itu harus tegakkan di lingkungan kita. Nah, baru jenengan itu sampaikan pada dia kira-kira apa yang harus dilakukan ini. Jadi biarkan dia memilih. Jadi jangan jenengan yang mengatakan, oh berarti kayak ngomong kayak bolos kayak itu kudune ya pokoknya gini. Biarkan dia yang memilih. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ke depan itu lebih baik Mas? Kira-kira ke depan kamu bisa lebih baik ya? Biarkan dia memilih opsi penyelesaiannya untuk mencapai kesuksesannya dengan dia sendiri. Ya Pak, saya akan berusaha tidak terlambat. Jadi tapi jangan berharap jenengan ketika sekali itu langsung berhasil anak mengubah 180 derajat sifatnya, jangan berharap Bapak Ibu. Berulang kali itu harus kita lakukan. Prakteknya itu memang menyita energi dan anak yang SMK itu karakternya sudah bisa menjawab dengan alibi mereka masing-masing. Pastikan ada data, pastikan valid, jangan mengedepankan emosi. Meskipun kita tahu dia bohong, kan jenengan sudah dibekali ketika kuliah itu membaca gestur kalau nggak salah di perkembangan peserta didik itu. Ya kan sudah pernah dibekali ketika memahami secara psikologianya. Sebagai contoh nih, ini berbagi. Ketika anak jenengan tanya posisinya sejak kaki, terus kakinya itu tidak menghadap ke jenengan, kakinya itu serong menghadap, dia itu tidak fokus ke jenengan. Itu jangan dilanjutkan dengan perintah jenengan, karena dia sedang tidak menerima. Dia sedang tidak menerima apapun yang jenengan katakan, nggak kaget. Karena gestur itu adalah menunjukkan bahwa dia menutup diri dari pengaruh orang lain. Turunkan dulu, jangan masuk ke mata itu. Ya, ketika dia masuk, wah bagus sih. Dengan kalimat lain yang supaya dia, ketika dia sudah turun, itu secara fisik menunjukkan dia sudah mulai menerima. Diperhatikan ini. Satu lagi, ketika jenengan tanya anak sama berdiri yang berdiri ya, satu tangan dimasukkan ke saku, mungkin dua tangan dimasukkan ke saku. Terus jenengan tanya, Mas, kamu sudah berapa kali bolos? Dia menjawab, 1. Tangannya di dalam. Pastikan dia nggak jujur. Pastikan dia nggak jujur. Terus ada lagi tanya, Mas, gue sujud atau belum? Wah, nggak pernah saya sujud. Pernah? Jadi pernah melihat anak seperti itu? Gua aku masa sujud sekolahan gitu. Tapi pegang-pegang. Jadi gestur orang yang berbohong itu selalu melakukan tindakan yang tidak terkontrol oleh. Kenapa? Karena pada dasarnya jenengan sebagai manusia dan anak-anak sebagai manusia itu jujur. Itu jujur pada dasarnya. Jadi ketika bohong dia nggak enak, nyaman. Jadi ketika dia gestur tubuhnya seperti itu sambil garung-garung, wah enggak, saya nggak pernah bolos itu tangan secara tidak sengaja dia tidak terkontrol, itu nggak jujur. Dan itu hanya bisa dimanipulasi dengan latihan yang sangat keras. Bapak Ibu, anak itu bisa tahu maksudnya ada teori itu. Kita mau membuat kebohongan setenang itu, nggak pernah.
itu untuk supaya kita tidak bertingkah berlaku seperti gestur orang yang wow, itu butuh latihan yang keras. Bisa dilatih, tapi itu butuh latihan yang keras. Begitu Bapak Ibu, hari ini saya cukupkan ini sampai segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih sekali investasi jenengan di sini. Saya hargai, saya luar biasa. Ketika jenengan berposisi di sini, saya pastikan saya akan bertindak seperti jenengan. Saya akan tunggu jenengan memaparkan ide-ide yang baru ketika jenengan sebagai pengajar, sebagai calon guru penggerak ke depan. Saya harapkan jangan cuma saya ada di sini, saya kecewa gitu, saya nggak seneng gitu. Bapak Ibu ketika butuh masukan, ketika ingin ikut seleksi di calon guru penggerak, saya senang sekali. Saya senang sekali kalau jenengan kerso untuk ikut calon guru penggerak. Jadi jangan khawatir, itu bukan persaingan, itu sangat menyenangkan saya. Semakin banyak di lingkungan ini yang jadi guru penggerak, sekolah itu secara kultur itu sangat berubah. Percaya deh, yakin itu. Memang dari awal tidak ada yang mimik kalau jadi calon guru penggerak itu pasti. Jam kelima telah berakhir. Jadi ada banyak semangat yang perlu saya keluarkan sama jenengan, dan jenengan tularkan sama anak-anak, dan konsep-konsep yang sudah dijalani selama ini semoga bisa menjadi sekolah kita, tempat hidup kita, tempat mencari kehidupan kita itu jadi lebih baik. Pastikan jenengan dapat pahala, bukan dosa ketika berhadapan dengan anak. Saya itu sebagai pengingat saya dan pengingat kita bersama. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kurangnya. Itu karena saya sebagai manusia. Jika ada benarnya itu karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Halo Zak, mana kabarnya? Tadi itu dengar dari Kapeng kemarin kamu ngambil kunci pas 12 saat jam praktik. Iya Pak, kemarin pada jam praktik pelajaran saya mau membawa pulang kunci pas 12. Kamu mengambil dan bawa pulang alat sekolah? Iya Pak. Ada alat lain yang kamu bawa pulang? Kami tidak bermaksud melakukan cuma Tapi kami menyesal. apakah kamu tahu itu membuatmu bermasalah saat ini? Iya Pak. Saya juga pernah melakukan kesalahan, ya, mirip-mirip denganmu, tapi tidak sama sih, tapi mirip. Iya Pak. Tapi Bapak bisa melihat kamu itu merasa bangga membawa pulang kunci 12 dan dipamerkan ke teman-temanmu. Iya Pak. Baiklah, kita bicara keyakinan kelasnya ya, keyakinan sekolah kita, apa yang kita percaya, yang mana yang kalian tujukan. Kita jujur dan amanah dalam praktek meski tidak diawasi.
Coba ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kamu sudah amanah dan jujur apa belum? Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan sekolah tentunya ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita mengindahkan keyakinan itu, besok kita praktek lagi dan praktek bisa lebih aman lagi. Nama saya Dodi Semawan. Saya telah melakukan restitusi sama Bapak Adi. Saya tahu kesalahan saya dan bagaimana ke depannya. Dan saya tidak mendapat hukuman atas kesalahan saya. Dan saya harap ini bisa dilakukan semua guru di luar sana ke depannya.